Assalamualaikum Sobat Football United. Ada kabar yang menurut gua aneh ya. Ini terkait dua pemain di Manchester United di mana di konferensi pers terakhir Erik ten Hag menyebutkan ada 3 nama yang kontraknya sudah di-trigger, diperpanjang otomatis selama setahun, yaitu adalah Hannibal Mejbri, Aaron Wan-Bissaka dan juga Victor Lindelof. Tapi Erik ten Hag juga mengatakan kalau Manchester United ya ini melakukan pembicaraan dengan Raphael Varane dan juga Anthony. Nah, di sini ada artikel dari The Athletic yang akan gue bahas seperti biasa. Erik ten Hag mengatakan Manchester United ini melakukan pembicaraan mengenai masa depan dari Raphael Varane dan juga Anthony Martial. The Athletic melaporkan ya kalau Varane ini akan menjadi free agent atau bebas transfer di musim panas karena kontraknya akan segera berakhir ya. Varane bergabung di Manchester United dari Real Madrid di bulan Agustus 2021. Dan dia mengatakan kalau dia telah menandatangani kontrak ya sampai dengan bulan Juni 2025. Diskusi ataupun pembicaraan terkait dengan masa depannya telah berlangsung dengan pemain berusia 30 tahun ini disebutkan bisa berbicara dengan klub-klub lainnya di bursa transfer Januari ini. Anthony Martial di sisi lain telah menandatangani 5 tahun kontrak di tahun 2019. Dan tentu saja ini akan atau di kontrak tersebut ya ini termasuk klausul untuk bisa memperpanjang kontraknya di Manchester United dengan 12 bulan selanjutnya sampai bulan Juni 2025. The Athletic melaporkan di bulan Desember kalau Manchester United ini tidak berniat untuk mengaktifasi opsi untuk memperpanjang kontraknya ketika selesai di akhir musim nanti. Manchester United telah mengaktifasi kontrak dari Victor Lindelof, Hannibal Mejbri. The Athletic melaporkan di hari Rabu kalau mereka juga telah men-trigger atau mengaktifkan trigger dari Aaron Wan-Bissaka sampai dengan 2025. Erik ten Hag mengatakan kita berbicara dengan Raphael Varane, Anthony Martial dan kita telah men-trigger opsi dari Victor Lindelof, Hannibal Mejbri dan juga Aaron Wan-Bissaka. Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineos di sisi lain telah mengunjungi Manchester United ya dan staff klub terkait dengan 25% kepemilikan mereka yang sudah selesai. Erik ten Hag mengatakan kalau dia telah bertemu dengan Ineos dan mengatakan pembicaraannya sangat positif. Kita memiliki pertemuan yang panjang, berjam-jam kita duduk bersama, banyak permasalahan yang kita lakukan dan ini berada di halaman yang sama. Ini sangat positif dari kedua sisi dan juga sangat konstruktif ya pertemuannya. Kita melihat ke depan untuk bekerja secara bersama. Ini tentu saja sangat pendek dan kita juga harus membiarkan mereka mengatur. Mereka juga telah datang ya dan memperkenalkan diri mereka. Mereka memiliki ide-ide yang bagus. Kita harus melihat apa hal yang kita bisa integrasikan di dalam kebersamaan kita bisa bekerja. Tapi setelah 1 hari Anda mungkin tidak bisa mengatakan hal tersebut. Mereka telah memberikan kepada saya beberapa ide. Kita tentu saja memiliki perdebatan juga mengenai pendekatan dan juga strategi. Tapi saya pikir kita akan datang secara bersama-sama. Nah, ini menarik di mana Ineos tentu saja Sir Jim Ratcliffe ya dengan Ineosnya ini kan sudah masuk di Manchester United. Jadi keputusan-keputusan terkait dengan football operation sekarang ini harus melalui persetujuan dengan Ineos. Walaupun demikian tentu saja dengan sepengetahuan Erik ten Hag. Jadi ada kolaborasi nih ya, ada sinergi di sana. Termasuk juga pembicaraan terkait dengan Raphael Varane dan juga Anthony Martial. Nah, ini menarik di mana banyak fans tentu saja memiliki pendapat yang macam-macam ya terkait dengan Raphael Varane dan juga Anthony Martial. Walaupun kalau gue lihat terkait dengan Anthony Martial ini agak sedikit berbeda dengan Raphael Varane. Raphael Varane sendiri ya kontraknya akan habis di tahun 2025. Dan tadi disebutkan sudah bisa berbicara dengan klub lain di bulan Januari ini. Sementara Anthony Martial di musim panas tahun ini ya di bulan Juni akan selesai kontraknya di mana dia tampil tidak memuaskan. Paling tidak kok melihat 2 musim terakhir banyak fans ingin supaya Manchester United lepas saja dengan Anthony Martial dan mendatangkan pemain yang baru. Namun, itu tadi ada pembicaraan ternyata dengan pihak dari Anthony Martial. Apa yang dibicarakan dengan pihak dari Raphael Varane juga ya?
Walaupun disebutkan kalau Manchester United ini tidak merencanakan untuk memperbarui kontraknya. Bahkan Martial ini disiapkan untuk menjadi free transfer di musim panas nanti kalau dia tidak menemukan klub baru di bulan ini. Nah, ini juga sangat menarik tentu saja kabar tersebut. Ada beberapa pihak yang disebutkan ya, termasuk juga beberapa klub di Turki kalau tidak salah yang berminat dengan Anthony Martial. Bagaimana dengan Rafael Varane pun juga demikian, ada penawaran yang disebutkan Manchester United ini ingin supaya kontraknya atau gaji ya dari Rafael Varane ini dikurangi melihat kontribusi penampilan dari Rafael Varane ini juga tidak setinggi gajinya, kurang lebih demikian. Nah, gua melihat ya, nomor satu, ini strategi dari Manchester United supaya apa ya? Ada hal yang bisa diatur nih, ya, diatur dalam hal supaya tidak lepas secara gratisan, itu dia. Nomor satu, gue melihat supaya tidak lepas dengan secara gratisan. Jadi ada seakan-akan Manchester United itu masih melakukan masih ada niatan gitu loh untuk mempertahankan Anthony Martial daripada bukan mempertahankan ya, tapi kayak membuka ruang negosiasi katakanlah demikian, baik itu dengan Rafael Varane dan juga Anthony Martial, sehingga valuasi dari pemain ini tidak langsung drop. Nah, dan membuka juga kemungkinan ya supaya bisa lepas di bulan Januari ini. Ini menurut gue salah satu strateginya demikian. Dan tentu saja kalau Manchester United bisa mendapatkan pembeli dari kedua pemain ini di bulan Januari, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Tapi kan harus ada yang disiapkan. Strateginya pun juga demikian. Dan yang kedua, gue melihat di musim panas nanti kalau Anthony Martial tidak mendapatkan klub ya di bulan Januari, ya sudah selesai dia. Tapi ada konsekuensi juga yang harus ditempuh oleh Manchester United dari bulan Januari sampai dengan musim panas nanti. Apa itu? Ya, mungkin Anthony Martial tidak akan memberikan 100% lagi. Walaupun kita tahu selama musim ini dan juga musim yang lalu atau musim sebelumnya dia juga tidak secara konstan dan konsisten memberikan penampilan yang terbaik di Manchester United. Dan ini bisa jadi akan lebih turun lagi. Yang gue khawatirkan tentu saja kejadian di dressing room ya. Semoga dia tidak bikin aneh-aneh. Terkait dengan Rafael Varane, gue melihat ini mungkin bisa jadi strategi dengan seorang David De Gea diulangi lagi sih. Artinya Manchester United akan berusaha menawarkan gaji yang lebih rendah dari yang diterima sekarang, dan juga mungkin dengan poin-poin tertentu. Gua nggak tahu poin-poin tertentu, mungkin kayak berapa kali main, harus bisa sampai berapa persen penampilannya dan lain-lain gitu loh. Itu bisa saja terjadi melihat apa yang diberikan oleh Rafael Varane terkait dengan banyaknya dia bermain dan gajinya itu kan menurut gua permasalahan ada di sana. Dan penampilan dia pun juga gua lihat tidak konsisten. Dari musim lalu ada beberapa partai dia bagus, tapi ada juga beberapa partai dia nggak oke. Termasuk ketika Manchester United mungkin kalah telak dan lain-lain. Di musim ini juga sama saja. Ada cedera dan penampilan yang tidak konsisten. Walaupun ada juga beberapa pertandingan dia tampil luar biasa. Contoh ketika menghadapi Liverpool ya kan. Namun setelahnya dia langsung absen ya kan. Dan menurut gue nih hal-hal seperti itulah yang sangat ups and down. Dan ini kan memberikan kesulitan bagi manajer tim kepelatihan untuk bisa meramu strategi. Oleh karena itulah ditawari mungkin akan ada seperti kayak penyesuaian gaji. Dan gue juga menilai strategi ini untuk bisa seperti kayak dua hal. Nomor satu, ya kalau Rafael Varane menyetujui ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, ya mungkin Manchester United juga tidak akan memperpanjang kontraknya. Dan kalau melihat dia baru selesai di 2025 kan, maka ini juga bisa jadi strategi dari Manchester United ya melihat Manchester United sebenarnya masih ingin loh dengan Rafael Varane. Tujuannya apa? Tujuannya berharap nih ada klub yang mau menawar Rafael Varane. Di samping kalau Manchester United mengatakan mereka sudah tidak ingin Rafael Varane lagi, pastinya harganya akan lebih jatuh. Gue melihatnya di sana sih. Jadi ini semacam kayak strategi saja ya dari Manchester United untuk bisa paling tidak mengambil keuntungan dari kedua pemain ini.
Dengan hal ya itu tadi, ada klub yang bisa masuk untuk menawar, karena Manchester United juga butuh pemasukan untuk keseimbangan situasi keuangan, ya kan, financial fair play. Semakin Manchester United itu bisa mendapatkan pemasukan, maka Manchester United bisa semakin aktif nih bergerak di bursa transfer, khususnya ya nanti di musim panas. Jadi menurut gua muaranya akan ke sana. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United ya? Akankah memang benar-benar akan diperpanjang kontrak dari dua pemain ini, atau ini memang cuma strategi saja? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.